Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to channel Dahasan Video. Hello teman-teman, kali ini saya akan bikin pisang madu ala Bu Nani guys. Masya Allah, yang ini tuh nampol banget. Tuh, ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget dan bikin lagi ya. Kalian semua wajib nyoba deh. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 sisir pisang dalu alias pisang yang sudah benar-benar matang. Dan ini saya menggunakan pisang raja. Untuk jumlahnya itu sekitar 10 sampai dengan 12 buah. Kupas pisang seperti ini. By the way nih, setelah dikupas, ternyata berat pisangnya ini jadi sekitar 700 sampai dengan 800 gram, tergantung dengan ukuran pisang yang digunakan. Catat. Kemudian potong pisang agak tipis seperti ini ya. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Selanjutnya di dalam baskom, masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah atau menggunakan tepung terigu protein sedang juga boleh. Lalu 75 gram atau setara dengan 5 sendok makan tepung beras. Kemudian setengah sendok teh vanili bubuk atau bisa diganti dengan 1 sendok teh pasta vanila. Sesuai selera ya. Setengah sendok teh garam. Aduk rata. Masukkan juga 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan santan instan kental. 25 gram atau setara dengan 2 sendok makan susu kental manis, yang ini optional ya. Kemudian ini yaitu 25 gram atau setara dengan 2 sendok makan madu asli. By the way nih, jika susu kental manisnya itu tadi dilewatkan, maka untuk takaran madunya ini jadi 4 sendok makan ya. Oke, tambahkan 320 ml atau setara dengan 1/4 gelas air. Tuangkan air secara bertahap sambil diaduk rata hingga adonannya itu halus dan tidak bergerindil. Kemudian masukkan potongan pisang yang sudah kita siapkan tadi. Aduk rata. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Berikutnya yang juga penting itu ada bahan pencelupnya. Caranya, di dalam mangkok masukkan 1, 2, 3, sekitar 8 sendok makan atau setara dengan 100 gram madu asli. Lalu tambahkan 100 ml air. Aduk rata. Dan selanjutnya waktunya digoreng. Panaskan cetakan, kemudian tuangkan secukupnya minyak goreng seperti ini. Setelah minyak panas, tuangkan 1 sendok sayur adonan dan cetak seperti ini guys. Masak dengan api sedang hingga kokoh dan agak kekuningan atau kira-kira itu sekitar 3 atau 4 menit. Jika dirasa sudah kokoh, balik seperti ini. Oke, selanjutnya cetak sisanya hingga habis. Nah, jika sudah kokoh maka jangan lupa diangkat ya. Tuh, seperti ini guys hasilnya.
Jadi adonannya ini dicetak asal sampai kokoh alias sampai setengah matang gitu. Dan agar cepat selesai, masak adonan dengan menggunakan api sedang sambil sering-sering dicek karena tingkat kematangannya itu tidak sama sehingga ketika diangkat juga waktunya itu tidak berbarengan. Catat. Dan yang juga penting nih, agar adonan itu tidak rawan ambyar saat diangkat, pastikan pisangnya itu benar-benar sudah kokoh. Dan saat menuang adonannya itu juga sebaiknya langsung dituang dalam sekali cidukan seperti ini. Karena jika adonannya itu dituang secara mencicil gitu, secara dicicil alias enggak sekali tuang gitu, maka nantinya itu adonan jadi rawan patah saat diangkat. Nah, setelah beres dicetak, ini bisa langsung digoreng lagi ya guys. Cuma jika mau dibikin frozen food, maka setelah dingin, pisangnya ini bisa langsung disimpan di dalam wadah tertutup. Kemudian disimpan di freezer sebagai stok makanan beku yang insya Allah itu bisa awet hingga 2 bulan. Catat. Sementara jika langsung digoreng, maka segera panaskan secukupnya minyak goreng agar hasilnya itu lebih glowing. Sebelum digoreng, jangan lupa masukkan potongan pisang ke dalam bahan pencelup seperti ini. Kemudian goreng. Dan lakukan sisanya hingga wajahnya itu cukup penuh guys. Lah, ribet banget lah yuk, nderak cara nganggo capitan barang lah. Gari nganggo tangan kayak gini ngapa? Goreng dengan menggunakan api sedang hingga berwarna coklat agak tua, tapi jangan sampai gosong. Jadi pisang madunya itu digoreng hingga coklat keemasan. Tidak sekedar keemasan sih, tapi juga sampai keluar bintik-bintik gelapnya yang menandakan bahwa pisangnya itu sudah mengkaramel guys. Untuk durasi menggorengnya itu sekitar 14 sampai dengan 16 menit tergantung dengan api kompor masing-masing. Catat. Oke, jika sudah mulai keluar bintik-bintik gelap seperti ini, artinya pisangnya itu sudah nyaris matang ya. Dan agar tidak rawan terlalu berminyak, maka sesaat sebelum diangkat, segera besarkan api kompor. Aduk sekitar 1 menit. Kemudian segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Goreng sisanya hingga habis. By the way nih, untuk hasil pisang madu yang lebih glowing, bahkan terlihat tetap gilap alias shimmer-shimmer kayak gue, maka pisangnya itu sebaiknya dicelup 2 kali. Jadi setelah dicelup, pisangnya itu kan langsung digoreng tuh. Nah, setelah digoreng setengah jalan atau kira-kira itu sekitar 7 menit, maka pisangnya itu diangkat kembali dan kembali dicelup untuk yang kedua kali, untuk kemudian digoreng lagi hingga pisangnya itu matang dan coklat shimmer-shimmer seperti ini guys. Nah, ini dia guys, pisang madu yang dicelup 2 kali. Ternyata hasilnya itu lebih glowing dan ketika pisang sudah dingin juga tampilannya itu masih tetap mengkilat seperti ini. Bandingkan dengan ini. Ini adalah pisang madu yang digoreng dengan 1 kali celup. Ternyata hasilnya itu terlihat lebih doff alias kurang gilap gitu. Dan setelah dingin juga efek glowingnya itu semakin pudar dan hilang. Jadi yang ini mirip dengan tampilan pisang madu ala Bu Nani ya, yang setelah dingin itu juga terlihat kelebus alias doff. Jadi mau pilih yang mana nih? Mau yang versi glowing total atau versi glowing malu-malu seperti ini? Silahkan dipilih sesuai selera. Yang jelas dua-duanya itu menurut saya benar-benar enak dan super nagih. Catat.
Catat, saat digoreng selain menggunakan cetakan kue lumpur seperti ini, jika suka juga bisa langsung digoreng tanpa dicetak, atau bisa juga menggunakan cetakan ring bulat seperti ini. Cuma jujur nih, jika menggunakan ring begini, menurut saya prosesnya itu lebih ribet dan rawan lengket seperti ini. Pating beli keterakaruan kayak ya sih kepriwe lah, John. Oh no. Untuk tekstur pisang madu ini, jujur nih, menurut saya itu sangat unik dan berubah-ubah. Karena sesaat setelah digoreng, ketika selagi masih panas, tampilannya itu akan terlihat basah, klimis seperti habis kelelep di kolam madu gitu, dan cenderung lengket seperti ini. Tuh, karamelnya itu mantap banget guys. Jadi jika masih panas begini, teksturnya itu cenderung masih lembek guys. Dan setelah 5 menit kemudian, teksturnya itu sudah mulai mengeras. Jika digigit itu agak sedikit cuy alias agak liat ya. Jadi sebaiknya ditunggu hingga sedikit agak dingin. Karena ketika kondisinya itu sudah agak dingin, teksturnya itu berubah jadi kaku karena efek madu yang sudah mulai mengkaramel dan mengeras. Sampai akhirnya pelan-pelan itu menjadi krenyes, yaitu kriuk di luar dan lembut di dalam seperti ini ya. Dan di tahap ini menurut saya pisang madunya itu benar-benar yang paling tepat dan yang paling enak untuk dinikmati guys. Tuh, mantap banget kan ya. Beneran deh, yang ini recommended banget guys untuk dicoba. Sementara jika sudah dingin, tekstur pisangnya ini masih agak keras, tapi pelan-pelan itu jadi semakin lembut dan moist. Sampai akhirnya ketika sudah 2 atau 3 jam pasca digoreng alias sudah benar-benar dingin gitu, maka tekstur kerasnya itu jadi semakin samar. Yang pada akhirnya jadi mirip seperti kita yang lagi makan sale pisang, tapi dengan sensasi karamel madu yang super legit, enak, tapi enggak yang bikin enak ya. Jadi perpaduan pisang yang matang sempurna dengan madu yang digoreng hingga mengkaramel itu ternyata menciptakan pengalaman makan pisang yang jujur sangat berbeda dan bikin nagih. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat pisang goreng madu ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!